ciri fisik dari mulai bulu, intinya semuanya, paruh, mata, terus bulu, terus ekor, terus lurik, terus kaki, nah gitu. Nah untuk perkutut piye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi lewat konten ini, lewat channel ini, Perkutut Kelangan channel. Nah sebelumnya di bulan Syawal ini pastinya saya ini punya banyak salah, banyak kekurangan. Di bulan Syawal ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua sedulur yang nonton, yang subscribe, yang komen, yang like, yang tanya-tanya lewat WA dan sebagainya. Intinya semuanya saya minta maaf sedalam-dalamnya. Nah di bulan ini rata-rata ini yang muncul adalah perkutut piye. Perkutut piye. Jadi gini, rata-rata itu kalau perkutut piye, ketika dapat perkutut piye itu penasarannya itu ini katurangganya apa kira-kira, kan gitu. Dan itu pun terjadi. Jadi ceritanya seperti ini. Ada tetangga yang penasaran karena dapat perkutut yang masih piye. Dia datang ke rumah terus bawa perkututnya. Mas, ini ono katuranggane gak? Ini ada katurangganya apa tidak? Nah, karena saya sudah melihat, ketika itu saya lihat itu perkutut piye, maka saya hanya bisa menjawab ini rawat dulu saja, karena saya sudah cek. Kalau piye itu paling yang bisa saya, ketika bulu sudah belum ada yang saya identifikasi, maka paling enggak ke kaki juga biasa saja. Kalau Rajawana mah jelas kan gitu. Kalau Rajawana itu kan silang itu pecah, itu sudah jelas, itu biasa. Jadi ya jawaban saya seperti itu, dirawat aja dulu kan gitu. Membahas perkutut piye, dalam artian katurangganya, ini memprediksi loh ya, itu masih sulit. Yang dewasa saja sulit, kadang itu banyak yang keliru kan gitu. Bulan ini ada bulu ini, terus ketika ambrol nggak ada, terus berubah lagi, kadang seperti itu. Yang dewasa saja itu masih sulit, apalagi yang masih piye. Karena masih piye itu masa-masa pertumbuhan, dan yang dewasa itu juga masih proses. Gitu sulitnya. Untuk mengidentifikasi, memprediksi katuranggan perkutut kan paling tidak ciri fisik dari mulai bulu, intinya semuanya, paruh, mata, terus bulu, terus ekor, terus lurik, terus kaki, nah gitu. Nah untuk perkutut piye itu sulit, karena apa? Bulunya ya gitu. Ya seperti itu, sulitnya seperti itu. Jadi paling enggak ke fisik dulu. Terus untuk memprediksi katuranggan juga enggak hanya ciri fisik atau body, tapi ke suara. Jadi suara itu contohnya itu kalau katuranggan itu widasana gasta gasti. Nah, kan gitu. Jadi ciri fisik aja sudah tidak terdeteksi, tetapi mendeteksinya itu suaranya widasana, terus gedong mengop, gedong minep. Nah itu
Jadi ciri fisik sulit, tetapi yang dibuat patokan itu suaranya gitu. Ya kalau suara kan itu tadi gedong menol, gedong mengo, gedong minep, terus widaksana. Itu kalau yang suara. Jadi kalau enggak, untuk memprediksi katuranggan enggak hanya ciri fisik, suara juga, terus tembusannya itu juga perilakunya gitu. Perilaku contoh, terus ini jadi saya urutkan ciri fisik, terus atau body, terus suara, terus perilaku. Kalau perilaku contoh sarang tanah saja itu kan perilaku. Jadi dia itu bersarang di tanah gitu. Kalau dilihat dari ciri fisik nggak bisa, suara nggak bisa. Nah perilaku, apalagi ini kalau saya balik lagi, apalagi perkutut yang masih biek gitu. Contoh gini, ketika kita melihat perkutut yang masih biek, kita lihat bulunya, paling kan gitu, umpamanya nggak bisa teridentifikasi bulu. Contoh bulu itu, contoh bulu putih, bulu warna hitam, bulu kebalik, terus jambul, biasanya gitu. Kalau nggak bisa terdeteksi kan otomatis nunggu suara kan gitu. Suara terus, kalau suara bagaimana? Ini kan masih piye, jadi ya masih sulit gitu. Kalau yang dewasa saja untuk mencari widaksana saja itu sulit, apalagi yang masih piye dan minta pertolongan pada ndoronya ketika lapar. Kik gitu. Itu belum perilaku. Perilakunya bagaimana kan sulit juga. Karena apa? Contoh, kalau perilaku umpamanya ini, kalau perilaku, contoh perilaku kan, kalau saya tadi kan sarang tanah umpamanya, kalau sudah didapat entah itu dari mana kan sulit juga gitu. Ini paling enggak umpamanya itu sarang tanah, otomatis anaknya juga sarang tanah, rata-rata seperti itu. Untuk mendapat, kalau bisa malah untuk yang mencari sarang tanah ini, keluar dari konteks dulu. Kalau sarang tanah itu rata-rata yang dicari malah indukannya gitu, rata-rata. Tapi yang diincar rata-rata juga ada yang anakannya gitu. Untuk perilaku sendiri kan juga harus sinkron dengan ciri fisik atau busananya. Kalau saya pendapat seperti itu. Jadi ciri fisik ibarat busana gitu. Nah itulah kesulitan memprediksi perkutut yang masih biek gitu. Jadi kesimpulan, kenapa sulit memprediksi perkutut yang masih biek? Karena perkutut itu masih masa-masa pertumbuhan dan bisa berubah-ubah gitu. Dan untuk memprediksi ciri mati atau katuranggan itu tadi kan ada 3 tadi, ya mulai ciri fisik, suara, perilaku gitu. Tapi rata-rata yang dibuat itu ciri fisik terus suara. Kalau perilaku itu rata-rata yang buat tembusan ibaratnya gini. Ini umpamanya, kalau ibarat manusia, ini contoh ya, maaf umpamanya salah. Ibarat manusia, umpamanya paling enak, umpamanya saya ini kiai pakai pakaian kiai, tetapi tingkah saya itu wah minta ampun,
Tidak seperti kiai ya tidak gitu. Kiai itu seperti apa? Kan gitu. Tingkahnya seperti apa? Gak biayaan seperti saya ini. Contoh gitu. Begitu juga perkutut. Perkutut yang umpamanya Songgoratu paling gak wibawanya kan juga harus dilihat. Ini rata-rata ini yang paling bingung itu sedulur-sedulur yang masih penasaran dengan Songgoratu. Songgoratu itu nggak hanya jambul saja, enggak, masih ada yang lain. Jadi mohon dimengerti dan dipelajari gitu dulu dari saya, Ali Rege. Salam tarang, salam budaya, salam lestari. Umpamanya saya ada salah, monggo dibenarkan, ditambahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.